Hey, what's up bro sis? Balik lagi di Say Something. Udah lama banget nih gak ketemu. Dan gimana nih kabar kalian? Dan gak lupa nih ngucapin ya minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada konten-konten kita yang mungkin kurang berkenan, atau perkataan-perkataan kita yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan semoga kita bahagia semuanya. Oke, balik lagi nih di segmen kisah cerita. Segmen yang sudah sempat terhenti ya, berapa bulan? Ya maklum ya, masih ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan lah, namanya masih ikut corporate gitu. Jadi untuk pertama-tama nih, aku mau ngucapin juga terima kasih nih buat kalian yang udah support Say Something sampai 1000 subscribe. Plus ya mungkin angka yang kecil ya Sot ya, angka yang kecil, tapi buat kita pencapaian itu penantiannya udah lama banget. Dan ya walaupun masih 1000, tapi aku pribadi sih apresiasi buat kalian karena udah dukung Say Something terus, udah nonton video kita, pokoknya udah dukung kita lah intinya. Seperti itu. Dan apalagi Yot? Oke, nggak usah lama-lama kali ya. Segmen kisah cerita kali ini kita bakal bawain salah satu cerita yang melegenda. Cerita apa ya melepunya Yot ya? Salah satu tempat lah ya, salah satu tempat yang mempunyai banyak cerita di daerah Sragen, Jawa Tengah, sekitaran Sragen, Jawa Tengah, Gunung Kemukus. Dan tempat itu terkenal banget nih karena pesugihannya dan juga kisah-kisah mistis di dalamnya. Sebelum kita mulai nih, santai dulu, duduk yang manis, sediain cemilan lebaran kalian, kopi, susu, rokok, dan sebagainya. Dan kita mulai. Oke, jadi cerita ini dimulai dari zaman dulu sekitar tahun 80-an di sebuah daerah, tepatnya di Sragen, Jawa Tengah. Tempat ini mulai dikenal setelah orang-orang mulai ngomongin soal Kemukus, sebuah tempat yang katanya penuh dengan aura mistis. Di sana ada makam Ki Ageng Kemukus, seorang tokoh yang dihormati. Konon beliau dulu adalah seorang tokoh spiritual yang punya banyak ilmu. Gak cuma orang lokal aja, banyak orang dari luar daerah yang datang ke Kemukus, berharap bisa mendapatkan berkah atau ilmu yang luar biasa dari makamnya. Nah, sebelum kita lanjut, siapa sebenarnya Ki Ageng Kemukus? Jadi gini bro, Ki Ageng Kemukus itu bukan orang sembarangan. Menurut cerita, dia adalah keturunan bangsawan dari Kerajaan Demak. Bahkan ada yang bilang dia adalah putra dari Sunan Ngundung, yang juga merupakan ayah dari Sunan Kudus, salah satu anggota Wali Songo. Ini berarti Ki Ageng Kemukus masih punya darah biru dan punya koneksi dengan penyebaran Islam di Jawa. Tapi bro, hidupnya nggak sesimpel itu. Ada cerita yang bilang kalau dia diasingkan dari lingkaran kerajaan karena sebuah skandal besar. Ada yang nyebut nih, dia jatuh cinta sama seseorang yang nggak seharusnya. Ada juga yang bilang dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma kerajaan waktu itu. Karena alasan inilah dia akhirnya pergi dan menetap di daerah yang sekarang dikenal sebagai Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah. Nah, di tempat ini, Ki Ageng Kemukus tetap dihormati sebagai sosok spiritual yang punya banyak ilmu. Banyak yang percaya kalau dia punya karomah, semacam energi spiritual yang bisa memberi berkah atau perlindungan buat orang-orang yang datang dengan niat baik. Tapi, cerita ini juga punya sisi lain yang lebih gelap. Seiring berjalannya waktu, muncul kepercayaan bahwa makam Ki Ageng Kemukus bisa jadi tempat untuk mencari kekayaan secara instan. Nah, ini nih yang bikin tempat ini jadi terkenal dengan cerita-cerita pesugihannya.
Ada yang bilang kalau orang datang ke sini bukan cuma buat ziarah aja bro, tapi juga buat ritual yang ya bisa dibilang kontroversial. Jadi dari sini nih kita masuk ke bagian yang lebih dalam, kisah mistis dan ritual-ritual yang bikin Kemukus terkenal. Oke, gini nih bro, Kemukus ini bukan cuma terkenal karena makam dan cerita tentang Ki Ageng aja, tapi juga karena banyak banget nih cerita mistis yang beredar di kalangan orang-orang yang pernah ke sana. Banyak yang bilang kalau di sekitar makam itu ada aura yang sangat kuat. Bahkan beberapa orang yang datang ke sana mengaku pernah ngalamin hal-hal aneh, mulai dari perasaan diikuti, merinding, atau bahkan sampai melihat sosok penampakan. Dan cerita paling terkenal di sana adalah tentang penampakan Ki Ageng Kemukus. Ada yang bilang nih kalau dia sering nongol di sekitar makam buat ngasih petunjuk atau sekedar memperingatkan orang yang datang dengan niat buruk. Bayangin aja nih, kalian datang ke tempat ini terus merasa kayak ada yang ngawasin kalian, atau bahkan tiba-tiba kalian ngerasa dituntun untuk melakukan sesuatu yang kalian nggak ngerti. Beberapa orang juga bilang kalau mereka merasa seperti ada semacam energi yang nggak bisa dijelaskan, seperti ada yang nemenin mereka sepanjang jalan. Dan gak cuma itu aja bro, banyak juga yang cerita kalau mereka tiba-tiba ngerasain ada bau aneh atau angin kencang yang datang tanpa sebab. Cuma yang paling serem adalah mereka yang merasa tiba-tiba diliputi perasaan takut yang luar biasa yang gak bisa dijelaskan. Kadang nggak perlu ada penampakan untuk ngerasain keanehan itu. Kadang cukup dengan atmosfernya aja yang bikin kalian mikir 2 kali buat datang ke sana. Makanya nggak heran nih kalau tempat ini jadi dikenal sebagai tempat yang penuh dengan misteri dan energi gaib yang sangat kuat. Kalau kalian nih datang dengan niat yang nggak baik, bisa jadi kalian bawa pulang lebih dari yang kalian harapin. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang paling panas dari cerita ini, pesugihan. Sebelum kalian mikir pesugihan itu kayak jalan pintas yang gampang, kalian harus paham dulu nih gimana cerita di balik pesugihan yang ada di Kemukus. Pesugihan menurut banyak orang adalah cara orang buat dapetin kekayaan dengan cepat. Caranya ya dengan melakukan ritual-ritual tertentu yang katanya bisa mendatangkan kekuatan gaib. Di Kemukus ceritanya orang-orang yang datang ke makam Ki Ageng Kemukus melakukan ritual tertentu supaya kekayaan bisa datang dalam waktu singkat. Ritual ini katanya bukan hal yang biasa bro. Ada yang bilang kalian harus ngadoin sesajen. Ada juga yang bilang kalian harus melakukan hal-hal yang lebih ekstrim, termasuk berhubungan badan di makam. Kalau udah kayak gitu, kalian bisa bayangin kan betapa mengerikannya cara orang untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Tapi jangan salah, ya meskipun orang-orang datang ke sana berharap untuk kaya, ada harga yang harus dibayar. Banyak yang merasa setelah melakukan ritual, hidup mereka berubah. Entah itu jadi lebih kaya atau lebih menderita. Kenapa? Karena kekayaan yang datang dengan cara yang salah itu punya konsekuensi. Kalian bakal merasakan dampaknya dalam bentuk yang gak kalian duga-duga. Orang-orang yang dapat kekayaan dari pesugihan di Kemukus, banyak yang merasa seperti dikejar-kejar atau merasa ada yang gak beres nih di dalam hidup mereka. Cerita tentang Kemukus ini juga nggak lepas nih dari cerita rakyat yang berkembang di masyarakat sekitar. Orang-orang suka banget nih cerita tentang siapa sebenarnya Ki Ageng Kemukus itu. Menurut cerita rakyat, Ki Ageng dulu sebenarnya adalah seorang guru spiritual yang sangat dihormati. Dia dikenal bijaksana dan selalu memberi petuah kepada siapa saja yang datang untuk meminta nasihat. Tapi di balik itu ada cerita yang sedikit berbeda bro. Ada yang bilang kalau Ki Ageng itu dulu hidup dalam kesulitan yang sangat luar biasa dan dia mencari cara untuk bertahan hidup, termasuk dengan menggunakan kekuatan gaib. Ada juga yang bilang kalau dia sendiri yang mengajarkan ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan kekayaan. Dari sinilah akhirnya muncul nih kepercayaan kalau Kemukus adalah tempat untuk mendapatkan kekayaan instan, dan cerita tentang pesugihan itu mulai berkembang. Tapi cerita rakyat ini juga punya pelajaran hidup yang penting.
Mereka yang datang dengan niat mencari kekayaan malah seringkali merasa terjebak dalam lingkaran setan. Setelah kaya, hidup mereka malah lebih kacau. Inilah yang jadi pengingat bahwa cara cepat untuk kaya seringkali membawa masalah yang lebih besar. Dan kekayaan yang didapatkan dengan cara yang salah malah bisa jadi berbalik menjadi kutukan. Nah, di balik semua mitos dan cerita tentang pesugihan, ada juga nih sisi lain dari Kemukus yang banyak orang nggak tahu. Gini nih bro, banyak orang yang datang ke sana dengan niat mencari pencerahan atau bukan cuma buat cari uang. Ki Ageng Kemukus dalam banyak cerita yang lebih dalam sebenarnya mengajarkan bahwa kedamaian batin dan kebijaksanaan itu jauh lebih penting daripada kekayaan materi. Aku yakin sih banyak orang yang datang ke Kemukus dengan niat baik. Mereka datang bukan cuma buat melakukan ritual-ritual aneh, tapi lebih buat menyadari diri. Sesuatu yang lebih penting dari sekedar kekayaan. Mereka yang datang dengan niat mencari kebijaksanaan seringkali menemukan jalan hidup yang lebih bijak dan lebih tenang. Jadi intinya bro, kalau kalian mau cari kebahagiaan itu nggak harus dengan cara yang instan. Kadang kekayaan sejati itu datang lewat proses yang sangat panjang dan penuh perjuangan. Jangan terlalu tergoda nih sama hal-hal yang instan. Karena hidup yang baik itu butuh waktu, usaha, dan niat yang benar-benar tulus. Tapi nih, ada satu twist yang aku rasa penting banget. Ada sekelompok orang yang datang ke Kemukus bukan buat nyari pesugihan atau kekayaan secara instan, tapi mereka datang buat ngungkap kebenaran tentang siapa sebenarnya Ki Ageng Kemukus itu. Mereka datang dengan niat membongkar mitos dan mencari pencerahan. Dan ternyata setelah mereka mencari tahu, mereka menemukan bahwa Ki Ageng Kemukus bukan sosok yang mengajarkan pesugihan sama sekali. Mereka malah menemukan bahwa Ki Ageng itu lebih mengajarkan tentang kehidupan, tentang bagaimana menghadapi kesulitan dan mencari kedamaian batin. Mereka yang datang dengan niat baik justru menemukan pelajaran hidup yang sangat luar biasa, dan mereka malah berubah hidupnya jadi lebih baik. Jadi plot twistnya adalah kekayaan sejati itu bukan datang dari ritual atau jalan pintas, tapi dari perjuangan batin dan kebijaksanaan. Jadi cerita tentang Kemukus ini punya banyak sisi, ada sisi gelapnya dan sisi baiknya. Tapi satu hal yang pasti, jangan gampang tergoda sama jalan pintas. Kekayaan itu bukan cuma soal materi, tapi soal bagaimana kita menjalani hidup dengan bijaksana dan penuh perjuangan. Jadi kalau kalian pernah mikir buat datang ke Kemukus buat cari pesugihan, mungkin kalian harus mikir 2 kali. Intinya hidup ini bukan soal kaya dalam sekejap, tapi soal proses dan usaha yang benar. Semoga cerita ini bisa buka wawasan kalian dan semoga kalian bisa nemuin kedamaian batin yang sebenarnya. Oke bro, mungkin segitu dulu segmen kisah cerita kali ini tentang Gunung Kemukus. Dan semoga dengan cerita ini banyak hal-hal positif yang bisa kalian ambil. Jangan lupa nih buat share video ini sebanyak-banyaknya. Terus like, comment, subscribe, ramein kolom komentar. Dan kalau ada ide-ide cerita ya yang bisa kita bahas, taruh aja di kolom komentar. Kalian ketik mau bahas apa, insya Allah bakal kita bawain. Dan sekali lagi terima kasih udah dukung Say Something sampai detik ini. Terima kasih supportnya. Uya pamit, Say Something pamit. Sampai jumpa di kisah cerita berikutnya. Stay positive and peace out.